Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Riki Fajariski dengan nomor induk mahasiswa saya di 0432637751, merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta dengan program studi saya Sistem Informasi. Baik, kali ini saya akan coba melakukan sebuah simulasi pengkonfigurasian NAT overload menggunakan dua buah router Cisco 1841, kemudian saya mempunyai dua buah server, web server dan FTP server, kemudian memiliki 5 buah klien. Di sini saya memiliki beberapa network. Network pertama ini di 192.168.30/24. Kemudian network kedua itu saya 192.168.10.0/24. Kemudian di network ketiga di area server itu di 192.168.20/24. Oke, pertama kita akan mengkonfig router. Pertama, itu kita membutuhkan sebuah modul HWIC2T. Kita harus mendisable-nya terlebih dahulu, kemudian kita hidupkan kembali sampai booting. Oke, kita akan coba masuk ke dalam command prompt nconf. Kita akan memberikan nama routernya adalah router 1. Kemudian kita masuk ke network router RIP dengan networknya itu 192.168.30/0. Kemudian ada network kedua itu 10.0, network ketiga kita bisa pakai 50.0. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface untuk memberikan IP address pada setiap interface 192.168.31/24. Shutdown untuk mengaktifkan interface tersebut. Shutdown. Kemudian kita masuk ke interface kedua F0. Kemudian kita berikan IP address-nya itu adalah 10. No shutdown. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke interface ketiga itu S010. Kita berikan IP address-nya adalah 50. Kemudian shutdown. Untuk sesi konfigurasi pertama kita sudah selesai. Kemudian kita akan mengkonfig router kedua. Sama, kita membutuhkan modul HWIC2T. Kemudian kita hidupkan kembali. Oke, setelah booting kita masuk ke dalam interface di dalam command prompt. Jangan lupa memberikan nama router kedua. Kita masuk ke router RIP untuk memberikan network. Network pada router kedua itu tadi 192. Network 192.168.20.0. Kemudian network kedua adalah 50.0. Langkah selanjutnya kita masuk ke interface yang akan digunakan untuk jalur ke server, yaitu F0. Kemudian kita berikan IP address-nya 192.168.20.1/24. No shutdown untuk mengaktifkan interface tersebut. Kemudian kita masuk ke serial, interface serial 01.
kita berikan IP address-nya, ini dia adalah 50.2. Jangan lupa no shutdown. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi dua router. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan menggunakan kabel serial DCE terserial 010 dengan serial 10110 di router kedua. Kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini kita masih violet karena kita belum melakukan konfigurasi NAT overload pada router pertama. Langkah selanjutnya kita akan masuk untuk mengkonfigurasi NAT. Kita akses list 1 primate 192.168. Sorry. Oke. Kemudian kita akan membuat konfigurasi NAT-nya. Kita membutuhkan akses list ke IP tersebut. Kemudian yang kedua adalah IP 30-nya kita masukkan. Kemudian kita NAT, IP NAT inside source list 1 di interface Oke, kemudian selanjutnya kita akan mengkonfig per interface-nya untuk jalur keluar dan jalur masuknya. Kita masuk ke interface F0. Kita butuh IP NAT inside. Kemudian kita masuk ke Ethernet 1. Sama, kita IP NAT inside. Kemudian untuk jalur keluarnya kita melalui jalur serial. Di sini kita butuhnya adalah outside. Oke, kita akan keluar. Selanjutnya kita akan coba melakukan percobaan untuk jalurnya apakah sudah berhasil untuk berkomunikasi antar router. Nah, di sini terlihat sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan coba mengkonekkan klien ke dalam router 1. Kita bisa menggunakan ini static, dia di 192.168/24. Gateway-nya dia itu 31. Kemudian ini juga sama. Kita pakai di sini aja 36. Kemudian di sini adalah 10.5. Enam.
Oke, kita akan menghubungkan switch menggunakan fast Ethernet 24 ke Ethernet 1, kemudian ini 24 ke Ethernet 1. Kemudian pada sisi server kita juga membutuhkan IP server itu 255. Oke, tampaknya ini sudah dikonfig. Oke, kemudian dia adalah 2010. Sama, kita akan menghubungkan kita akan membuat simulasi apakah sudah terhubung untuk antara PC 1 ke router 1. Kita bisa mengirim sebuah paket, itu berhasil. PC 2 ke router 1 berhasil, PC 3 ke router 1 berhasil. Selanjutnya kita coba lebih jauh, kita kirim paket ke router 2, berhasil. Seharusnya PC 1 sudah dapat berkomunikasi dengan PC server. Coba kita lakukan kembali. Sudah berhasil ternyata. Kita akan coba melakukan percobaan untuk mengakses web server dari setiap PC. Kita butuh PC 1, PC 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita akan coba. Kita coba 1921. Berhasil. Baik, sepertinya kita sudah berhasil untuk mengakses web server. Kemudian kita bisa mencoba melihat siapa yang mengakses menggunakan. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan akses FTP server. Sebelumnya kita akan membuat FTP server akun terlebih dahulu. Nah, sini saya akan membuat Ricky 1 2 3 4 5. Oke. Kita hidupkan service FTP. Kemudian klien, saya akan mengakses FTP pada IP tersebut. Maaf. Oke, selanjutnya saya akan coba mengakses FTP server menggunakan PC 1. Oke, tampaknya saya sudah berhasil masuk ke FTP server. Oke, kemudian saya coba masuk akses FTP server menggunakan PC 1. Berhasil. Coba kita pada jaringan 10.
dari simulasi kali ini saya sudah dapat melakukan konfigurasi NAT overload dengan 3 atau 4 network yang berbeda. Saya untuk klien sudah dapat berkomunikasi dengan web server atau mengakses web server, kemudian klien juga dapat mengakses FTP server. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga penjelasan saya cukup jelas dan dapat dimengerti oleh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.